Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di hari Senin. Hari Senin biasanya hari yang apa? Bagi yang masih malas-malas, hari Senin hari yang kurang bersemangat. Tapi mari saya ajak bersemangat untuk membicarakan masih terkait dengan persoalan para pemimpin kita. Ada pertanyaan saat kelak nanti pada 2024 Pilpres atau Pilkada atau Pilkades, ada pertanyaan, antara pertanyaan dengan jawaban sebenarnya sudah sama-sama diketahui, tapi ini sekedar untuk meyakinkan, yaitu apakah suara rakyat itu bisa dibeli untuk Pilpres 2024. Jadi sekali lagi, apakah suara rakyat bisa dibeli dalam Pilpres 2024 nanti? Jadi kalau suara rakyat masih bisa dibeli, ya kita sebagai bangsa, saya masih belum yakin demokrasi bisa ditegakkan sepenuhnya. Jadi kalau soal beli suara, soal bagi-bagi amplop saat pilkada, pilpres atau pilkades gitu, ini antara ada dan tiada. Jadi sulit dikatakan, tetapi ada gitu loh. Nah ini yang secara kebudayaan memang sebagian tradisi masyarakat kita ini ya suka bagi-bagi amplop sebagai rasa terima kasih barangkali. Tapi masalahnya kalau bagi-bagi amplop itu diberikan dengan maksud seperti membeli suara, nah ini yang mungkin jadi nggak pas, dan saya kira sebenarnya juga melanggar undang-undang. Tapi kan undang-undang dibuat untuk dilanggar ya. Jadi undang-undang itu dibuat kadang-kadang ya kayak untuk dilanggar gitu. Jadi gimana ini masalah ini? Tapi dari pertanyaan itu lalu saya mencoba mereka-reka atau mengkait-kaitkan dengan para capres kita. Jadi harus ada moral, harus ada suara kata hati yang terus-menerus digaungkan untuk menolak sistem bagi-bagi amplop di dalam Pilpres. Karena ini kalau nggak diwanti-wanti sejak awal ya repot gitu. Memang kita tahu apalagi di setahun ke depan atau akhir bulan Desember ke sana ini ada informasi bahwa krisis ekonomi mau tidak mau akan menyenggol kehidupan ekonomi masyarakat kita, karena ini dunia gitu, bukan hanya Indonesia. Indonesia adalah bagian dari dunia, sehingga ya mau tidak mau, besar atau kecil, itu akan masuk juga, entah seluruh bagian kondisi ekonomi atau hanya sebagian-bagian saja. Hari-hari ini saja
dampak dari musibah wabah COVID-19 kemarin dengan dilanjutkan wabah berikutnya, itu sampai hari ini masih terasa. Sebagian mall itu, toko-toko yang ada di dalamnya juga, tenan-tenan yang ada di dalamnya juga masih belum buka. Sebagian ruko-ruko di jalanan, di beberapa pasar tradisional juga masih belum buka. Jadi para pengusahanya masih berkutat mencari modal, juga ada yang harus membayar hutang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini menjadi masalah nanti kepada capres-capres kita kalau masyarakat dengan kondisi ekonomi yang seperti itu dan ditawari amplop atau dibagi-bagi amplop, ya siapa sih yang nggak mau gitu. Tetapi saya pikir apakah budaya amplop ini harus diteruskan? Nah, dalam hal ini tentu presiden yang cenderung akan dalam tanda kutip membeli suara itu pastilah presiden yang terkait dengan oligarki, artinya terkait dengan dana-dana besar yang digelontorkan oleh para pihak sehingga bisa untuk membagi-bagi amplop itu pada masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah rakyat juga mau kalau tidak dibagi amplop? Saya kira kalau untuk masuk wilayah ini perlu ada semacam gerakan moral, perlu semacam pencerdasan bahwa sistem bagi-bagi amplop atau sistem beli suara itu betul-betul menyakiti dan mendegradasi permasalahan demokrasi. Jadi di satu sisi ada budaya amplop yang sebenarnya awal mulanya itu hanyalah sebuah ungkapan rasa terima kasih, tetapi kenyataannya di situ lebih kepada punya motif untuk beli suara itu. Jadi dari sisi ini sekali lagi pesan moralnya ya kita harus memilih capres. Nah, kalau Pak Jokowi kemarin wanti-wanti, pilihlah capres seperti pilot. Artinya pilot yang tahu tataran peraturan internasional, peraturan yang berlaku dalam penerbangan. Jangan mencari pilot yang gerusa-gerusu, jangan mencari pilot yang suka mabok atau suka nonton apalah gitu. Jadi harus pilot yang membawa penumpang atau dalam tanda kutip membawa bangsa ini nyampe tujuannya dengan tenang, dengan bahagia, makmur dan sejahtera. Tapi kalau dari sisi capres yang versi amplop ini, kita pastikan harus capres yang setidaknya terus-menerus menyuarakan jangan pakai amplop lah gitu-gitu kepada partai yang mengusung ya. Karena ini nanti ada urut-urutannya. Presiden kan diusung oleh partai. Nah, partai ini yang memenangkan, yang akan mencoba merebut suara hati rakyat itu. Oleh karena ini memang kerja-kerja partai kalau bisa lebih banyak mencerdaskan, lebih banyak membuka ruang-ruang kewarasan berpikir. Jangan rakyat itu terus-menerus dijejeli dengan budaya-budaya yang terkait dengan pembelian suara ini. Saya kira sebagian pemilih, calon pemilih bahkan usia-usia milenial, saya kira mereka sudah makin rasional. Dan saya kira kelompok mereka ini agak sulit ya
dibeli gitu. Apalagi semacam netizen ya. Netizen adalah rakyat kedua setelah rakyat yang sebenarnya. Hanya masalahnya jumlah sebagian masyarakat kita atau jumlah rakyat kita yang belum sadar, belum waras karena pendidikan, karena memang kondisi ekonomi, karena sebab yang macam-macam menjadikan budaya amplop ini memang jujur saja masih akan sulit. Apalagi dengan krisis ekonomi yang benar-benar di depan mata ini. Tentu 2023 kan diprediksi akan makin mengerikan kalau kita sadar. Tapi kan sebagian informasi soal krisis ekonomi ini agaknya ditutup-tutupi, sehingga saya khawatir nanti akan ada ledakan sosial gitu. Ya, jadi sekali lagi kita usulkan kepada siapapun, pilihlah presiden yang dalam tanda kutip anti amplop, anti bagi-bagi amplop. Nah, kesadaran ini harus dibangun dari sekarang. Kalau tidak, wah ngeri nih. 2024 sampai 2029 menuju ke 2045 katakanlah. Ini kita ngeri sekali kalau masih begini-begini saja. Jadi pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang capres yang anti budaya bagi-bagi amplop. Dan pemimpin juga yang masih harus kita butuhkan adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang waras, bijaksana. Karena hari-hari ini yang kurang di dalam pemerintahan yang dibawa oleh Pak Jokowi ini. Jadi kita masih melihat ya sifat-sifat otoriter itu ada, sifat-sifat pembungkaman kepada suara-suara kebenaran itu masih ada. Kemudian penangkapan beberapa aktivis. Saya kira ini juga sebagai tanda-tanda bahwa hal ini ke depan kita jangan memilih pemimpin yang semacam ini. Jadi sebenarnya di era akhirnya, di era masa-masa lengsernya Pak Jokowi ini sebenarnya harusnya beliau bisa menunjukkan bahwa aku ini pemimpin yang bijak, aku pemimpin yang adil, aku pemimpin yang demokratis. Tapi tidak tahu kenapa, mungkin karena keadaan yang memaksa, sehingga terpaksa beberapa aktivis, beberapa kelompok masyarakat ada yang kemudian harus menjalani sebuah kehidupan yang tidak seharusnya. Jadi kembali ke soal apakah suara rakyat bisa dibeli? Ya, ini ternyata saya melihat masih akan bisa dibeli. Nah, kalau sudah begini sekali lagi ini berat. Katakanlah ini ada capres, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani, ada siapa lagi. Nah, kita berharap kita betul-betul mencari sebisa mungkin pemimpin yang sejak awal dari hari-hari ini sudah menyatakan diri tidak setuju adanya budaya amplop atau budaya pembelian suara itu. Jadi minimal bersuara. Sebab kalau ini terjadi ya kita akan kembali dikuasai oleh cukong-cukong, dikuasai oleh, jadi ibarat
pemimpin itu hanya petugas partai, sementara partai adalah petugas cukong. Repot kalau urusan begini. Rakyat adalah korban. Apakah begitu? Menurut teman-teman dan sobat-sobat sekalian? Ya, kalau begitu masih ada lahan untuk berjuang. Masih ada lahan yang akan memberikan kita pahala yang besar apabila kita mau berjuang membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Salah satunya hilangkan budaya beli suara dan bagi-bagi amplop dalam Pilpres 2024 nanti. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.